Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Hadijah Surabaya yang Ibu sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu berkesempatan untuk bersama-sama kalian belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dan SKI Aswaja. Anak-anakku, dalam kalian belajar SKI Aswaja, itu ada 2 buku yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah buku ini. Buku Pendidikan Aswaja ke-NU-an kelas 9. Kemudian yang kedua ada buku Pendidikan Agama Islam, buku BOS. Anak-anak, 2 buku ini adalah standar minimal kita. Kalian harus menguasai dan bisa 2 buku itu. Ketika kamu butuh untuk mengembangkan, boleh dan harus mengambil dari referen lain, literasi lain. Bisa di googling, bisa tanya mama, bisa tanya papa, bahkan adik pun kalau dia punya ilmu tentang apa yang kamu butuhkan, itu juga menjadi sumber belajar kalian selama menjadi siswa. Nah, anak-anak di kelas 9 ini, karena bukunya ada 2, ada Aswaja dan ada SKI buku BOS, maka untuk saat ini Ibu akan memulai dari Pendidikan Agama Islam dari buku BOS di bab 6. Anak-anak, mungkin kalian masih belum dapat buku ini. Ya kan? Karena kemarin ketika dibagikan, buku ini belum datang. Untuk itu, tolong perhatikan PowerPoint yang Ibu sampaikan nanti terkait dengan pembelajaran SKI bab 6 ini. Apa judulnya? Nah, anak-anak, di situ tertulis kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sangat indah sesuai dengan syariat Islam yang mengatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua makhluk Allah. Baik anak-anak, untuk kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara ini ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, kalian akan memahami teori-teori tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan bagaimana atau cara apa yang dilakukan oleh para mubaligh kita untuk menyiarkan Islam di Indonesia. Di samping tujuan itu, anak-anak, Ibu berharap setelah kalian mempelajari dari pelajaran bab 6 ini, kalian bisa meniru, menteladani, mencontoh para ulama dalam menyebarkan Islam. Kemudian semangat gigihnya dalam berdakwah. Bagaimana kala itu para mubaligh kita tidak mengenal lelah.
Bayangkan dari lembah paling bawah sampai di bukit, beliau berjalan setapak demi setapak untuk mencapai tujuan tempat yang akan menjadi sasaran dakwah beliau. Jadi ini yang menjadi contoh bagi kita. Bagaimana kita meniru semangat beliau dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, dalam penyebaran Islam itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, di sini kalian juga harus bisa menghargai adanya perbedaan dan keyakinan para masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah dari itu kalian harus giat belajar untuk meraih cita-cita. Itu tugas pelajar. Salah satu sikap yang diharapkan setelah belajar ini termasuk kalian bagaimana giat dalam belajar, dalam menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita. Tentunya hal itu harus dibarengi dengan sikap sopan, sikap jujur, dan rajin dalam beribadah. Kalian di kelas 7 dan kelas 8 sudah mendapatkan ilmu-ilmu tentang keagamaan. Bagaimana cara kita mengawal ibadah kita. Kalau sudah kalian dapatkan di kelas 7. Anak-anak, ada catatan sejarah dalam hal masuknya Islam ke bumi Nusantara ini. Pada awal Masehi, itu pelayaran perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara itu sudah ada. Ada lagi catatan sejarah itu bahwa pada abad ke-1 Masehi dan abad ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia itu sering dipakai, sering disinggahi oleh para saudagar, baik antar pulau maupun antar negara, termasuk dari Timur Tengah. Nah, disinilah awal dari masuknya Islam ke Indonesia. Anak-anakku, dalam sejarah, para ahli mencatat bahwa Islam datang ke Indonesia itu tidak dengan perang, tapi dilaksanakan dengan damai, dilaksanakan dengan sejuk, sehingga cepat sekali perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa datangnya Islam ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah memiliki kepercayaan dan budaya yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Tapi ini bukan menjadi satu penghalang bagi para mubaligh untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Anak-anak, ada 4 teori tentang bagaimana
Dan dari mana asalnya Islam yang ada di Indonesia ini? Ada 4 teori tentang datangnya Islam di Indonesia ini. Yang pertama, ada teori Mekah, ada teori Gujarat, ada teori Persia, ada juga teori Cina. Apa teori Mekah itu? Anak-anak teori Mekah ini yang mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini adalah berasal dari Mekah, berasal dari Arab. Apa buktinya? Ketika Islam berasal dari Mekah, itu bahwa abad ke pertama Hijriah, ketika Islam disiarkan di sana, di sini ternyata juga ada yang menjalankan, ada yang menyiarkan di Indonesia. Ini terjadi pada 7 Masehi sesuai dengan penyebaran Islam. Ada lagi perkampungan Arab yang ada di Sumatera Utara. Itu juga salah satu bukti bahwa Islam berasal dari Arab. Ada juga di Kerajaan Samudra Pasai, raja pertama Islam yang ada di kerajaan Islam yang ada di Indonesia, itu ikut mazhab Imam Syafi'i yang saat itu terkenal di Arab dan Mesir. Ada juga gelar yang dipakai oleh para raja dengan istilah Al-Malik, yakni raja. Kemudian yang kedua, ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa enggak, Islam yang ada di Indonesia itu bukan dari Arab, tapi Arab ke India, dari India baru ke Indonesia. Apa buktinya? Ada corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim itu memiliki kemiripan dengan nisan yang ada di Gujarat. Juga adanya hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan masyarakat India itu sudah terjalin. Ini alasan teori Gujarat. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia itu mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Persia atau Iran. Hal ini karena banyaknya tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia sama dengan yang terjadi di Persia, termasuk peringatan 10 Muharram yang biasa kita adakan. Anak-anak biasanya kalau kita Muharram ada namanya yatiman. Bagaimana kalian mengumpulkan untuk kita mengumpulkan sesuatu untuk kita bagikan kepada teman-teman kalian sendiri yang sudah tidak mempunyai ayah. Ini biasanya kita lakukan setiap tanggal 10 Muharram dari tahun ke tahun. Ada yang memberi alat tulis, ada yang menyerahkan dana seikhlasnya, kemudian kita salurkan kepada mereka untuk menyenangkan hati para anak yatim itu. Anak-anakku, kesamaan yang kedua antara Indonesia dan teori Persia itu adanya kesamaan ajaran Wahdatul Wujud. Yang ini dikomandani oleh
Syekh Siti Jenar. Siapa Syekh Siti Jenar? Yang akan datang, kalian akan mempelajari para wali Allah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan dalam penggunaan istilah tanda baca atau harokat pada huruf-huruf Al-Quran. Kalau zamannya Bu Minhatul dulu, kalau belajar Al-Quran itu tidak langsung a, babi bu, bukan gitu, tapi alif fathah a, alif kasro i, alif dhamma u, itu yang menjadi kesamaan dari teori Persia dan keadaannya di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah teori Cina. Anak-anak, karena perdagangan Indonesia dan Cina itu terjadi sejak masa Hindu-Buddha, maka tidak menutup kemungkinan juga kalau dikatakan Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Cina. Apa buktinya? Anak-anak tentunya kenal dengan siapa itu Raden Patah, raja Islam yang pertama kali ada di Pulau Jawa. Itu adalah Raden Patah yang keturunan Cina. Ada lagi berbagai arsitektur masjid yang mempunyai kesamaan dengan arsitektur yang ada di Tiongkok. Tuh. Ada pula catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki kepulauan di Nusantara ini. Anak-anakku, dari 4 teori itu, dari 4 teori yang kalian pelajari itu, ada satu teori yang biasa kita lakukan, yang biasa budayanya kita lestarikan dengan kebiasaan untuk mengadakan peringatan 10 Muharram yang biasanya kita dahului dengan khatmil Quran, kemudian kita adakan santunan kepada teman-teman kita yang sudah tidak memiliki ayah. Nah, untuk itulah pada akhir pertemuan kita kali ini, marilah bersama-sama kita mencoba membuat sebuah proposal, membuat sebuah tugas. Kalau seandainya kalian menjadi ketua OSIS lah di SMP Hadijah, apa yang akan kalian programkan, apa yang akan kalian lakukan di dalam rencana kegiatan bakti sosial kepada anak yatim piatu yang ada di Hadijah pada tanggal 10 Muharram yang akan datang. Nah, tugas ini silahkan kalian buat, kalian tulis, boleh kamu ketik, boleh kamu tulis, asalkan tulisannya yang bisa dibaca. Artinya jelas bacaannya, tidak seperti tulisannya Bapak Ibu dokter. Biar Bu Minhatul bisa dengan enak dalam mengoreksinya. Dan siapa yang lebih cepat mengumpulkan tugas ini, tentunya dia akan lebih cepat pula di dalam, lebih banyak pula poin di dalam penilaian SKI Aswaja. Anak-anak, kalau ada pertanyaan, kita chatting lewat WA, ya. Jadi siapa yang mau bertanya, silahkan masuk di grup, utarakan pertanyaannya. Nanti akan Bu Min jawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.